Magelang hari ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya Cindy Cyrus dalam Magelang hari ini. Kita mulai dengan informasi pertama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan kabupaten sebagai kabupaten layak anak, sebab pemerintah dan masyarakat komit dalam memenuhi hak-hak dasar anak. Untuk menuju ke kabupaten layak anak, Pemkab menggunakan cara bottom up, yakni dari tingkat keluarga di desa. Sudah diadakan sosialisasi dan advokasi. Sedangkan untuk penguatan kelembagaan, dibentuk tim gugus tingkat desa dan forum anak tingkat desa. Acara Borobudur Dance digelar di Taman Wisata Candi Borobudur dan diikuti ratusan orang. Mereka terdiri dari para tamu undangan dan tamu hotel atau para turis yang kebetulan menginap di kawasan Borobudur. Iringan musik secara live menambah gairah para pedansa. Para pengamat pariwisata menilai, geliat dansa di Borobudur menjadi bagian dari daya tarik wisatawan domestik dan manca. Hal ini juga menjadi potensi besar pertumbuhan wisata di kabupaten. Sebanyak 11 pelajar dari Newton Moor High School, Australia Barat belajar kesenian jaran kepang di lereng Gunung Merapi di Desa Sumbar, Kecamatan Dukun, Sabtu lalu. Pelajar tingkat SMP tersebut belajar menari jaran kepang dengan didampingi 3 guru mereka guna mengikuti program studi wisata yang diselenggarakan sekolahnya. Usai travel warning bagi pelajar Australia untuk berkunjung ke Indonesia pasca bom Bali, studi wisata ini merupakan yang pertama diselenggarakan pihak sekolah di Australia. Pembangunan pasar darurat Talun Dukun hari ini dimulai oleh 5 rekanan yang dinyatakan memiliki kredibilitas baik. Tujuannya agar pekerjaan cepat selesai, sehingga ratusan pedagang korban kebakaran pasar Talun bisa segera kembali berjualan. Sesuai permintaan pedagang, pasar darurat dibangun di areal bekas bangunan pasar yang terbakar. Adapun biaya pembangunannya diambil dari pos dana tak tersangka APBD 2012 senilai 1,7 miliar. Dijadwalkan pekerjaan selesai akhir bulan depan. Sekitar 5.000 karateka dalam negeri menyemarakan The Karate Day di Candi Borobudur kemarin. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kampanye dukungan dari Karate Indonesia agar cabang olahraga ini bisa dipertandingkan pada ajang Olimpiade. Kegiatan itu juga bagian dari program kampanye Federasi Karate Dunia yang mengimbau semua negara untuk menggelar demonstrasi secara serentak melalui program The Karate Day pada 7 Oktober. Kurang dari 3 pekan Hari Raya Idul Adha akan tiba. Meski masih cukup lama, harga bahan kebutuhan pokok di pasaran Magelang mulai merangkak naik. Pedagang sembako di Pasar Gotong Royong mengatakan, mulai akhir pekan ini harga sembako bergerak naik. Kenaikan karena Oktober termasuk bulan besar dalam penanggalan Jawa, yang biasanya banyak dihiasi dengan hajatan, pernikahan, atau sunatan. Hampir semua jenis bahan pokok naik, terutama beras, telur, dan gula. Pemkot berhasil mengolah air sampah di tempat pembuangan akhir di Desa Banyu Urip menjadi tenaga listrik. Keberhasilan itu menjadi nilai tambah bagi Kota Magelang untuk meraih penghargaan Adipura Kencana. Selain mengolah air sampah menjadi listrik, inovasi lain yang sudah dilakukan Kota Magelang adalah mengolah limbah rumah tangga menjadi biogas untuk memasak. Munculnya hotel-hotel yang bertaraf internasional di kabupaten maupun kota menjadikan potensi daerah yang dapat digali dan diakomodasi para pelaku wisata. Bupati mengatakan sektor pariwisata tidak akan berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh kegiatan penunjang seperti hotel dan restoran, jasa perdagangan, serta industri kerajinan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Reaksi atas pembuatan film berjudul Innocence of Muslim hingga kini masih berlangsung di Indonesia. Di kabupaten, ratusan massa yang tergabung dalam gerakan pemuda Ka'bah melakukan aksi protes agar memboikot produk-produk Amerika dan Israel Sabtu kemarin. Dengan membawa berbagai poster berisi kecaman terhadap Amerika dan Israel, massa mendatangi Dewan Kabupaten, kantor Kejarimungkit, Polres Magelang, dan alun-alun kota. Kebakaran kembali terjadi di kawasan Desa Tuk Songo Borobudur Sabtu kemarin. Kali ini, dapur penyimpan tembakau milik seorang warga ludes terbakar. Kapolsek Borobudur yang datang ke lokasi mengatakan kebakaran dikarenakan ada api yang menyala di tungku. Kebakaran murni karena kelalaian pemilik rumah.
Meski tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. PT PLN Persero Area Kedu di kota berencana untuk gencar melakukan sosialisasi terhadap para pelanggar di wilayah Karisidenan Kedu agar menggunakan listrik prabayar. Saat ini jumlah pelanggan listrik prabayar di wilayah Kedu hingga Agustus 2012 tercatat ada 50.000 lebih pelanggan. Manajer PLN Area Magelang menargetkan untuk setiap tahun terdapat peningkatan pelanggan prabayar sebanyak 24.000. Informasi terakhir untuk hari ini tentang kemasan industri kecil yang tidak menarik. Merebaknya supermarket dan minimarket saat ini membuat para pedagang kecil merugi. Sebab saat ini produk makanan di supermarket maupun minimarket masih didominasi produk olahan pabrik. Menurut Kepala Diskoperindak, salah satu faktor penyebab produk makanan olahan dari industri kecil sulit masuk ke pasar modern adalah kemasan produk yang kurang menarik. Demikian Magelang hari ini, saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.